Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Terima kasih saudara-saudara masih tetap bersama dengan kami untuk memperoleh manfaat dari pendalaman Alkitab kita melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan kami selalu mengingatkan supaya kita memperoleh berkat yang lengkap, kiranya kita sudah mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita sebelum kita mempelajari pendalaman melalui tayangan ini. Saya Pendeta Edward Tadiwongso dan pada kesempatan ini dengan Pendeta Widodo Purwanto dan juga Pendeta Felix Gosal. Kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, tetapi sebelumnya kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Suci. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini kembali lagi kami akan mendiskusikan berbagi pandangan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat. Kami sangat membutuhkan tuntunan kuasa Roh Suci menolong kami yang akan membagikan firman dan kami yang mendengarkan mempelajari pelajaran ini. Supaya ini akan membawa manfaat yang besar bagi pertumbuhan kerohanian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran kita ini sekarang memasuki babak yang baru oleh karena diperkenalkan sebuah tokoh yang baru di dalam Alkitab, yaitu Yakub. Nah, sedikit latar belakang tentang Yakub. Yakub ini kalau kita meneruskan timeline yang selama ini sudah kita bangun sejak dari awal pelajaran kita, maka sebenarnya ini mencakup periode kehidupan Yakub itu sekitar tahun 1836 sampai 1689 sebelum Masehi. Dia adalah anak yang kedua dari putra kembar yang lahir dari Ribka dan Ishak. Nah, nama Yakub ini dipercayai memiliki arti dia yang memegang tumit, atau yang kedua juga yang seringkali disematkan kepadanya adalah penipu. Ya. Yakub menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang yang cerdik, berurusan dengan saudara kembarnya yang lebih orang yang tidak sabar, bersemangat, berapi-api. Dan dia memanfaatkan rasa lapar Esau yang ekstrim untuk membujuknya menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sup. Itu yang kita temukan. Lalu kemudian Yakub dan ibunya Ribka bersekongkol untuk mendapatkan berkat hak kesulungan ayah Yakub yang sudah lanjut usia, yaitu yang namanya adalah Ishak. Nah, inilah kira-kira sedikit ya tentang siapa tokoh yang akan kita pelajari mulai dari pelajaran ini, pelajaran ke-9 dan juga sampai kepada pelajaran yang akan datang. Pelajaran yang ke-9 ini mengcover beberapa pasal di dalam Alkitab. Kejadian 25 ayat 21 sampai 24, di sana diceritakan tentang kelahiran anak kembar, lalu kemudian sifat dari masing-masing anak, lalu Esau memandang ringan hak kesulungan. Di Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, di sana ada mimpi di Betel. Lalu ada konfirmasi dari Allah tentang keturunannya akan menjadi besar kepada Yakub. Di Kejadian 29 ayat 1 sampai 30, Yakub bertemu dengan Rahel. Dia tinggal di rumah Laban, bekerja 14 tahun untuk dapat menikahi Rahel. Lalu kemudian Kejadian 29 ayat 31 sampai 30, lalu kemudian beberapa ayat sesudah itu berbicara tentang bagaimana Tuhan membuka kandungan Lea, anak-anak dilahirkan bagi Yakub. Dan Kejadian 30 ayat 25 sampai 32 bicara tentang Yakub pergi dari rumah Laban, lalu bagaimana dia meminta bagiannya setelah sekian lama dia bekerja di rumah Laban. Jadi inilah kira-kira cakupan dari pelajaran yang akan kita pelajari, akan kita diskusikan bersama-sama, yang kiranya boleh mempersiapkan kita untuk mempelajari pelajaran yang sangat menarik ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan ayat inti kita pada pelajaran yang ke-9 ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Peristiwa di dalam ayat inti ini adalah saat Esau pulang dari berburu binatang dan kemudian dia mengolah daging buruannya untuk dibuatkan makanan yang lezat bagi ayahnya yang sesudah itu akan memberkati dia. Sebab itu tercatat dalam perintah
Ishak ayahnya kepada Esau di dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ketiga dan 4. Saat itu Ishak sudah tua dan dia sudah berharap saat kematiannya sudah dekat, dan kemudian penglihatannya itu sudah mulai kabur. Di saat dia memberitahukan perintah itu kepada anak sulungnya Esau, maka didengar juga oleh Ribka, istrinya. Kemudian Ribka dengan cepat menyusun rencana agar gantinya Esau yang diberkati, Yakublah yang diberkati, anak kesayangannya. Sementara Esau pergi berburu, maka Ribka menyuruh Yakub berpura-pura untuk menjadi Esau. Dikenakan jubah yang biasa dipakai Esau kepada Yakub, dan diolahnya daging untuk dibawa kepada Ishak, dan dia ingin Esau tidak diberkati, melainkan Yakub yang diberkati oleh ayahnya Ishak. Dan tepat setelah Ishak selesai memberkati Yakub, Esau datang. Maka dia meraung-raung karena telah mengerti bahwa berkat yang harusnya diberikan ayahnya kepadanya telah dirampas oleh adiknya melalui penipuan. Ini adalah cerita atau narasi dari ayat inti kita. Nah, kemudian ayat inti ini adalah ekspresi yang dinyatakan Esau kepada Ishak ayahnya sesudah menyadari bahwa dia telah tertipu dan berkat itu telah berpindah daripadanya kepada Yakub. Apa maknanya kalau begitu dari pernyataan Esau kepada Ishak ini? Beberapa komentari mengatakan bahwa karakteristik dari Esau itu sendiri adalah lebih mementingkan hal-hal yang bersifat materi daripada hal-hal yang bersifat rohani. Jadi pernyataan dalam ayat inti adalah ekspresi kesedihan yang pertama. Ayat 34, meraung-raunglah ia dengan sangat keras, dengan kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini ya Bapa. Kemudian ayat 36, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Jadi selain berisi kepedihan, ada juga bentuk permohonan kepada ayahnya. Kalau boleh dia juga mendapatkan berkat dari ayahnya yang tadinya sudah diberikan kepada Yakub. Ekspresi yang kedua adalah ekspresi kekesalan, bahkan juga kemarahan. Ayat 41 Kejadian pasal 27 menyatakan, Esau menaruh dendam kepada Yakub dan dia merencanakan pembunuhan terhadap adiknya itu, sebab telah menipu dia dan merampas hak berkat yang harusnya menjadi bagian dia. Lantas Wycliffe Bible Commentary mengatakan, sakit hatinya yang mendalam kepada Yakub telah mengecohnya dan untuk mendapatkan kesulungan, kekecewaan yang pahit, isak tangis yang menyedihkan, rasa malu membara, membuat dia benci dan ingin membalas dendam. Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi yang terdapat di dalam ayat inti kita. Lantas kalau begitu singkat, apa hak kesulungan itu? Hak kesulungan dari bahasa Ibrani Bekora dan bahasa Yunani prototokia yang berarti punya makna merujuk kepada hak istimewa yang dimiliki oleh anak yang pertama di dalam keluarga. Itu mencakup harta warisan dan juga mencakup ternyata adalah keutamaan dalam hal kerohanian. Seperti yang tertulis di dalam Alfa Omega Jilid 1 halaman 204. Nah, kalau begitu berkat lain yang dirampas itu adalah, kalau kita merujuk kepada Kejadian 27 ayat 27-29, itu adalah kemakmuran, kekuatan politik, dan perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau orang mengutuk engkau, maka mereka akan terkutuk. Nah, berkat yang lain yang dimintakan oleh Esau adalah berkat yang sama yang diterima oleh Yakub. Tetapi kemudian ayahnya katakan, tidak ada lagi, sebab sudah kuberikan kepada Yakub. Ini adalah ringkasan dari ayat inti kita. Hal-hal yang mencakup ayat inti kita, sehingga kita dapat lihat bahwa Esau itu memiliki dendam terhadap Yakub oleh karena peristiwa itu. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini mari kita lihat masalah utama yang terjadi di antara Esau dan Yakub, yaitu masalah hak kesulungan. Saat ini kita akan mendalami apa yang dimaksudkan dengan hak kesulungan ini. Pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu, apakah Esau telah mengerti dengan jelas atau dia telah paham dengan jelas tentang makna kesulungan ini? Apakah dia telah diberitahu atau dia tidak mengerti tentang hak kesulungan ini? Nah, kalau kita baca sejarah para nabi halaman 180, di sana jelas dikatakan bahwa Esau telah diberitahu. Kalau kita baca, di sana dikatakan janji yang diberikan kepada Abraham dan diteguhkan kepada anaknya yaitu Ishak dipegang oleh Ishak dan Ribka. Kemudian
Esau dan Yakub mengetahui akan janji-janji ini, mereka telah diajar untuk menghargai hak sulung sebagai satu perkara yang amat penting. Jadi Esau tahu? Ya, dia tahu. Tapi kenapa dia tidak suka? Mari kita lihat kutipan selanjutnya mengatakan, kenapa sampai Esau tidak suka? Karena Esau tidak suka dengan tanggung jawab yang mengikuti dari hak kesulungan tersebut. Halaman yang sama dari sejarah para nabi mengatakan bahwa Ishak telah memberitahukan kepada anak-anaknya tentang kesempatan-kesempatan dan syarat-syarat tersebut. Tetapi Esau tidak suka kepada hidup pengabdian, tuntutan-tuntutan yang menyertai hak kesulungan dalam perkara rohani baginya merupakan satu kekangan yang tidak diinginkan, bahkan dibencinya. Makanya kita lihat Esau akhirnya memilih untuk menjadi orang yang bebas, menjadi seorang pemburu yang tidak suka hidup di bawah syarat-syarat. Kemudian, apakah hak kesulungan itu penting? Mari kita lihat ada dua arti utama tentang kesulungan ini. Yang pertama secara literal, yaitu merujuk kepada mereka yang lahir paling pertama atau anak pertama. Kemudian, yang kedua, kesulungan ini merujuk kepada hak-hak khusus yang akan diterima bagi anak tertentu, ya. Nah, di dalam perjanjian lama ada 5 hak yang akan menjadi bagian atau berkat khusus bagi hak kesulungan ini. Yang pertama, anak sulung itu adalah milik Tuhan dan dikhususkan bagi Tuhan. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 22 ayat 29. Kemudian kesempatan yang lainnya adalah mereka itu dihormati. Kejadian pasal 49 ayat 3. Kemudian yang ketiga, mereka mendapat 2 bagian warisan atau double portion of blessing, ya. Ulangan pasal 21 ayat 17. Kemudian yang keempat, kalau dia itu keturunan raja, maka yang mendapatkan hak kesulungan ini akan mengganti raja, dia akan menjadi putra mahkota. Dan yang kelima, kalau dia itu adalah keturunan imam atau dalam konteks keimamatan, dia akan mendapatkan hak untuk melayani di dalam bait suci, sehubungan di dalam Bilangan pasal 8 ayat 16 sampai 18. Nah, hak kesulungan ini bisa diberikan kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja yang berkenan kepada Tuhan. Tidak seharusnya atau tidak mesti kepada anak yang lahir paling pertama. Contoh, kita lihat anak-anak Yakub, ya, di mana anak sulung dari Yakub itu adalah Ruben, ya. Ruben, tetapi hak kesulungan itu tidak diberikan kepada Ruben, tetapi diberikan kepada 3 anak yang lainnya. Ya, contohnya hak tentang kepemimpinan itu diberikan kepada Yehuda, hak keimamatan itu diberikan kepada Lewi, dan double portion atau para ahli percaya bahwa hak kesulungan itu diberikan kepada Yusuf, ya. Nah, hak-hak kesulungan ini diberikan kepada Yakub ketika mereka masih ada di dalam kandungan, sejak masih ada dalam kandungan. Dan kita percaya oleh karena kemahatauan dari Tuhan yang dapat melihat perbedaan dari karakter Ishak, dari karakter Yakub dan Esau. Oleh karena itu Tuhan dalam kemahatauannya, dia dapat melihat perbedaan ini akan menjadikan 2 sosok orang yang berbeda. Dan sejak masih dalam kandungan, Tuhan telah mengatakan kepada Ribka bahwa kedua orang ini akan menjadi bangsa yang besar, tetapi satu akan menguasai yang lainnya. Ellen G. White ketika dia mengomentari akan hal ini dalam Spirit of Prophecy volume 1 halaman 105 mengatakan bahwa Tuhan tahu akhir dari sebuah permulaan. Dia tahu sebelum kelahiran Yakub dan Esau hanya dari karakter mereka. Dia tahu bahwa Esau tidak akan memiliki hati yang menurut kepadanya. Kalau kita lihat apa perbedaan karakter mereka, di dalam Spirit of Prophecy, di dalam Sejarah Para Nabi halaman 179, ada 5 perbedaan dari Esau dan Yakub. Mari kita lihat satu persatu. Esau memiliki karakter yang memusatkan perhatian pada perkara-perkara masa kini. Dia tidak memusingkan akan perkara-perkara masa depan. Yang kedua, dia tidak tahan dengan hal-hal yang mengekang hidup atau penyangkalan diri. Kemudian yang ketiga, dia menyukai kebebasan. Oleh karena itu dia menjadi pemburu. Yang keempat, dia menikahi istri dari perempuan Het, yaitu penyembah berhala. Dan yang kelima, menganggap remeh hak kesulungan. Sedangkan Yakub,
Dikatakan bahwa dia adalah orang yang penuh dengan pemikiran, dia adalah orang yang rajin, dia adalah orang yang bertanggung jawab, memikirkan masa depan daripada masa sekarang. Dia merasa puas tinggal di rumah, memelihara kawanan domba dan bercocok tanam. Dan yang terakhir, dia memiliki sifat tabah, hemat, kasih yang dalam dan teguh dan lemah lembut. Dan dengan demikian, kita bisa melihat Tuhan telah memberitahukan kepada Ribka ibu mereka, jika nantinya lewat karakter ini Yakublah yang akan diberkati. Apakah ini tidak dapat diubah? Spirit of Prophecy halaman 107 mengatakan jika Esau menerima berkat dari ayahnya, yaitu berkat kesulungan, dia bisa saja diberkati atau sebaliknya mendatangkan kesulitan baginya. Jadi itu bisa saja berubah asal ada perubahan dari Esau. Tetapi kalau tidak ada perubahan dari Esau, justru pada akhirnya itu akan mendatangkan kesulitan bagi Esau. Dan selanjutnya mari kita lihat kenapa kegenapan firman Allah ini dilalui dengan cara yang negatif, yaitu Yakub harus menipu ayahnya Ishak. Mari kita perhatikan kutipan Roh Nubuat ini. Di sana dikatakan bahwa Ribka mengetahui keberpihakan Ishak terhadap Esau. Alih-alih percaya kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatu, dia menunjukkan kurangnya imannya dengan membujuk Yakub untuk menipu ayahnya. Jalan Yakub dalam hal ini tidak disetujui oleh Allah. Ribka dan Yakub seharusnya menunggu Tuhan untuk mewujudkan tujuannya sendiri, dengan caranya sendiri, dan pada waktunya sendiri, daripada mencoba mewujudkan peristiwa yang dinubuatkan dengan bantuan penipuan. Jadi jelas itu bukanlah rencana Tuhan, tetapi ini adalah cara yang dilakukan oleh Ribka itu sendiri untuk mendapatkan hak kesulungan bagi anaknya Yakub. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang menarik yang kalau kita saksikan sehubungan dengan favoritisme, ya. Orang tua yang lebih mengasihi atau berpihak kepada anak yang lain dan tidak atau kurang sayang memberikan perhatian kepada anak yang lain. Mengapa di rumah tangga Ishak ini ada favoritisme? Apa yang salah? Lalu kemudian kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil bagi rumah tangga modern, orang Kristen di zaman sekarang? Kalau kita lihat di dalam buku Spirit of Prophecy jilid 1, halaman 106, di sana dikatakan bahwa Ishak lebih mencintai Esau daripada Yakub karena Esau memberinya daging rusa. Dia senang dengan semangatnya yang gagah dan berani yang diwujudkan dalam berburu binatang buas. Jadi itu alasannya, pembawaannya, karakternya, dan juga belum lagi karena hadiah-hadiah yang dia bawa oleh karena dia seorang pemburu, ya. Sementara Yakub adalah anak kesayangan ibunya karena sifatnya yang lembut dan lebih diperhitungkan untuk membahagiakan ibunya. Nah, secara psikologi orang tua kalau ada yang mengapa yang lebih memfavoritkan anak tertentu ada beberapa alasan. Yang pertama bisa jadi itu adalah alasan secara fisik. Oleh karena mungkin anak ini sangat mirip dengan ayah atau ibunya sehingga dia yang lebih difavoritkan. Atau yang kedua oleh karena adalah masalah kenyamanan. Orang tua lebih merasa nyaman dengan anak ini daripada dengan anak yang lain. Dan menurut informasi dari Roh Nubuat yang kita temukan di sini bahwa Ishak memiliki gambaran sendiri tentang anak ideal. Dan sementara itu Ribka punya gambaran tersendiri tentang anak yang ideal. Ya, Ishak lebih mencintai anak yang gagah, yang berani, yang suka keluar untuk berburu. Sementara ibunya lebih menyukai anak yang lemah lembut, yang lebih banyak tinggal di rumah. Dan itulah sebabnya secara natural maka Ishak lebih memfavoritkan Esau dan Ribka lebih memfavoritkan Yakub, ya. Nah, kenapa ini terjadi? Dan kalau kita lihat sejarah kita mundur ke belakang, maka ternyata anak-anak itu cenderung meniru pola asuhan dari orang tuanya. Apa yang saya maksud? Kalau kita perhatikan, mari kita mulai dari kakeknya, Abraham. Abraham lebih memfavoritkan Ishak daripada Ismail. Dan ini adalah dorongan daripada Sarah walaupun tidak persetujuan Tuhan, ya. Jadi Abraham lebih mencintai Ishak daripada anaknya Ismail. Lalu kemudian Ishak mengulangi pola yang sama.
Ishak mengulangi favoritisme dengan Esau dan akhirnya ini melukai Yakub secara mendalam. Dan yang luar biasanya Yakub rupanya ketika dia punya anak, Yakub mengulanginya. Yaitu akhirnya kalau kita baca ceritanya bagaimana dia lebih mencintai Yusuf daripada anak yang lain. Lalu kemudian anak-anak Yusuf. Lalu kemudian salah satu dari anak laki-laki Yusuf. Nah, apa yang kita temukan dari sini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagi keluarga modern yang hidup di zaman sekarang, bahwa ada bahaya jikalau orang tua menunjukkan favoritisme ya di dalam keluarga. Yang kedua, bahwa keluarga-keluarga umat Tuhan, baik mereka yang ada di dalam Alkitab ini, mereka bukanlah keluarga yang sempurna. Mereka juga bergumul menjadi keluarga yang sempurna. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, masalah rumah tangga yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan bisa menggunakan mereka di dalam ketidaksempurnaan mereka untuk menggenapi maksud-maksudnya. Itulah sebabnya saya percaya Tuhan juga bisa menggunakan keluarga kita, walaupun mungkin keluarga kita bukan keluarga yang sempurna. Kita boleh belajar dari keberhasilan dan kegagalan rumah tangga yang ada di dalam Alkitab. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Dan sekarang kita berpindah kepada lanjutan cerita yang penting lainnya. Yaitu pada waktu Ribka mendengar bahwa Esau dendam terhadap Yakub dan hendak membunuh dia, maka disusunlah rencana untuk mengakali Ishak supaya Yakub ini boleh melarikan diri ke negeri yang lain, supaya dia selamat dari ancaman itu. Jadi di sini kita dapati bahwa Ribka itu adalah mastermind-nya yang membuat rencana untuk menipu dia orangnya. Namun anehnya, dengan rencana pelarian Yakub ini, sepertinya Ishak setuju dan menyepakati Yakub untuk pergi. Pertanyaannya, mengapa Ishak walaupun tahu bahwa Yakub ini sudah menipu, tidak membuat rekonsiliasi di dalam rumah tangganya sendiri? Yang pertama yang saya dapati adalah bahwa Ishak sadar adalah bijak bagi Esau dan Yakub untuk berpisah sampai tensi di dalam keluarga mereka mereda. Itu diambil dari Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 381. Jadi itu adalah pemikiran yang bijak menurut pandangan Ishak. Yang kedua, kita harus lihat bahwa dia telah memberkati Yakub, dan berkat yang diucapkan kepada Yakub, diucapkan Ishak adalah berkat yang sama yang dia dapatkan dari Abraham. Berkat Tuhan kepada Abraham diteruskan kepada dia dan sekarang sudah diberikan kepada Yakub. Itulah sebabnya halaman 207 buku Alfa Omega Jilid 1 mengatakan diberkati untuk selamanya. Kejadian 27 ayat 33, aku telah memberkati dia dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Kemudian saya dapati di dalam John Wesley Bible Commentary dikatakan bahwa orang-orang yang telah diberkati harus tidak punya pikiran untuk memisahkan dirinya dari berkat yang sudah terikat kepadanya. Artinya Ishak mengerti bahwa Yakub sudah diberkati dan berkat itu akan tetap melekat kepada Yakub. Itulah sebabnya dia mengizinkan Yakub untuk lari dan berpisah daripada kakaknya Esau. Berkat apa yang diterima oleh Yakub yang tidak akan lepas darinya? Berkat yang diterima oleh Abraham, yaitu bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar dan kemudian oleh keturunanmu semua orang akan diberkati. Dan itu melekat pada Yakub dan itulah yang dijaga oleh Ishak supaya terus melekat kepada Yakub seperti yang dijanjikan. Lantas yang ketiga, alasan yang ketiga, kemungkinan diizinkannya Yakub untuk lari ke tempat yang lain adalah supaya Yakub boleh belajar dan merasakan bahwa apa yang sudah diberikan kepada Abraham, dia menjadi seorang yang pilgrim, seorang yang perantau, itu juga dirasakan oleh Yakub. Untuk mencapai negeri yang sudah dijanjikan oleh Allah itu adalah perlu untuk belajar memurnikan imannya. Kira-kira ini adalah alasan kenapa Ishak mengizinkan dan sepakat dengan pola pikir Ribka untuk Yakub lari daripada Esau. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kalau kita lihat cerita ini selanjutnya, kita memiliki sebuah pertanyaan di dalam benak kita. Kenapa sampai Tuhan menggunakan seseorang untuk rencana ilahi? Ya, dalam hal ini dia menggunakan Ribka agar Yakub mendapatkan berkat sebagai penggenapan janji Tuhan.
di beberapa Alkitab kita bisa melihat ini terjadi di mana Tuhan menggunakan manusia sebagai agennya untuk pemenuhan janji. Tetapi sepertinya kita agak sulit melihat hal itu di dalam cerita Yakub dan Esau ini. Kenapa? Oleh karena kalau kita baca di dalam sejarah para nabi halaman 182, di sana dikatakan dengan jelas bahwa Ribka mengetahui niatnya itu. Ia percaya bahwa hal-hal ini atau rencananya itu bertentangan dengan apa yang dinyatakan Tuhan sebagai kehendaknya. Ribka telah mendengarkan rencana Tuhan ini ketika masih mengandung anak-anak ini. Dan pada saat itu ketika dia merencanakan untuk mendapatkan hak kesulungan kepada anaknya Yakub, dia ketahui bahwa niatnya itu bertentangan dengan apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya. Kemudian kita dapat kesimpulan di sini bahwa Tuhan sebenarnya tidak menggunakan Ribka untuk rencananya. Kemudian sejarah para nabi halaman 182 kemudian mengatakan Allah telah menyatakan bahwa Yakub harus menerima hak kesulungan itu dan firman-Nya itu akan diwujudkan di dalam waktunya sendiri dan membiarkan Allah yang mengerjakannya bagi mereka. Jadi di sini jelas dikatakan oleh Roh Nubuat bahwa Tuhan sama sekali sebenarnya tidak melibatkan Ribka untuk menggenapi akan janjinya ini kepada Yakub. Tetapi mereka berinisiatif dengan niatannya mereka sendiri yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan. Dan ini sebenarnya adalah pengulangan kembali dari cerita-cerita yang sudah lalu. Cerita dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Sem, Ham dan Yafet, bahkan Abraham itu sendiri, di mana kesalahan yang dibuat oleh manusia diperbaiki oleh Tuhan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kalau kita perhatikan, Yakub berjanji bahwa kalau Tuhan membawanya kembali dengan selamat, maka ada 3 hal yang dia akan lakukan. Yang pertama dia katakan dia akan menyembah Tuhan. Lalu yang kedua dia akan memuliakan tempat ya di mana dia melihat bertemu dengan Tuhan sebagai tempat yang suci dia katakan, dan tempat itu namanya adalah Bethel, artinya House of God. Lalu kemudian dia akan mempersembahkan persepuluhan. Nah, konsep persepuluhan dari Yakub ini yang menjadi pertanyaan kita. Rupanya kalau kita lihat Yakub ini meniru tindakan dari kakeknya Abraham ya. Kalau kita baca Kejadian 17 ayat 7 atau 14 ayat 20. Karena Abraham adalah bapa dari bangsa yang besar, lalu kemudian garis keturunan itu diteruskan juga melalui Yakub, sudah pantas kalau kita melihat mengapa Yakub juga melakukan tindakan yang sama. Karena dialah yang akan meneruskan garis keturunan itu sebagaimana yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Nah, lalu kemudian bagaimana sistemnya? Oleh karena di waktu itu belum ada sistem keimamatan, tidak ada bait suci. Jadi kepada siapa sebenarnya Yakub akan memberikan persepuluhannya? John Walton dalam The IVP Bible Background Commentary mengatakan bahwa persepuluhan itu di sebelum masa keimamatan itu bisa juga berarti seperti pungutan pajak. Namun demikian, kalau kita lihat dalam kesempatan ini, sepertinya ini adalah benar-benar inisiatif pribadi dari seorang Yakub, bukan oleh karena keharusan, karena dia tidak harus membayar dalam bentuk pajak kepada siapapun juga. Tidak ada bait suci atau imamat di Bethel. Jadi kemungkinan ketika Yakub mengatakan bahwa dia akan mempersembahkan 1/10, Yakub mengantisipasi bahwa kekayaan apapun yang nanti akan datang kepadanya itu akan berupa kawanan, domba, dan sapi. Dalam kasus seperti itu, dia akan mempersembahkan persepuluhan. Nah, kalau pemikiran ini benar, maka itu berarti persepuluhan ini akan dilambangkan sebagai kurban, hewan kurban. Kalau itu sebagai dalam bentuk domba, sapi, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah inisiatif pribadi, walaupun sistem keimamatan belum ada, ini adalah ungkapan syukur. Lalu yang poin yang pertama yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa dia meniru tindakan kakeknya Abraham yang telah memulaikan untuk mengembalikan persepuluhan ini. Ya, baik, terima kasih. Pendeta, hal yang menarik lain adalah bagaimana dan kenapa Allah sepertinya tidak mencegah atau menghukum atas tipu menipu yang terjadi di dalam keluarga Yakub, mulai dari ibunya Ribka, kemudian ada poligami di sana yang mengakibatkan penderitaan.
serta perkawinan keluarga. Mengapa hal ini dibiarkan oleh Tuhan? Hal yang penting yang harus kita garis bawahi adalah it is not prescription, tetapi itu adalah deskripsi. Alkitab selalu menceritakan tentang orang-orang yang poligami, contohnya Lamek, orang yang pertama poligami. Kemudian Abraham juga kemudian mempraktekkan poligami, tetapi semuanya itu adalah cerita, dideskripsikan, bukan diperintahkan untuk dilakukan. Nah, kalau kita melihat contoh-contoh yang seperti ini, maka kita dapati bahwa kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, pasti disertai dengan penghukuman, baik itu sosial maupun penghukuman secara rohani, moral, di mana mereka harus belajar sesuatu daripada pengalaman pahit yang mereka alami sesudah mereka mengambil keputusan itu. Itulah sebabnya ada seorang scholar mengatakan a bad decision can lead to a series of problems. Sebuah keputusan yang tidak benar akan menuntun kita kepada berbagai macam problema di dalam kehidupan ini. Kabar baiknya adalah walaupun banyak orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, oleh karena kedegilan hati mereka. Dan ini tercatat dalam Mazmur pasal 81 ayat 12 dan 13. Kedegilan hati mereka. Itu menuntun mereka kepada kepahitan hidup, tetapi mereka belajar untuk bangkit. Lantas kalau begitu, mengapa? Di sini dikatakan, di dalam Word Biblical Commentary, volume 2 halaman 236 mengatakan bahwa in accusing Laban of deceit, Jacob is in fact condemning himself. Jadi ketika dia tertipu, menuduh mertuanya itu melakukan penipuan, dia sedang menghukum dirinya sendiri. Karena apa yang dilakukan terhadap papanya dulu, sekarang dia alami. Dan itu adalah pelajaran terbesar dari kehidupan Yakub itu sendiri. Bahwa dia yang dulu mempraktekkan penipuan, sekarang mengalami penipuan. Itulah sebabnya kita lihat bahwa kalaupun Allah mengizinkan hal itu terjadi, tidak mencegahnya, maka mereka yang mengalami hal itu harus belajar daripadanya bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka mempelajari dari kehidupan mereka sendiri apa maksud Tuhan dan kemudian bertobat. Amsal pasal yang ke-24 ayat 16. Kira-kira ini akan menjadi pelajaran bagi kita di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, Amsal pasal 24 ayat yang ke-16 demikian. Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Artinya Tuhan memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Yakub mengalami hal yang sama, menderita di dalam poligaminya. Tuhan mengajarkan pelajaran moral untuk dia bangkit dan bertobat, menjalani kehidupan seperti yang ditunjukkan Allah dan benar dalam pandangan Tuhan. Baik, terima kasih pendeta, dan kemudian yang terakhir kita akan melihat bagaimana caranya kita memahami kehidupan Yakub yang diberkati sedangkan dia telah menipu saat mendapatkan hak kesulungan itu. Oke, pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan adalah apakah benar Yakub diberkati dan apakah Yakub bahagia setelah dia mendapatkan hak kesulungannya itu? Mari kita lihat kutipan nubuat di dalam Sejarah Para Nabi halaman 182. Di sana dikatakan seperti begini. Yakub dan Ribka telah berhasil dalam maksud mereka. Mereka sudah dapatkan itu hak kesulungan. Tetapi mereka hanya memperoleh penderitaan dan kesusahan oleh penipuan mereka itu. Selanjutnya dikatakan, dengan rasa getir Ribka menyesali akan nasihatnya yang salah. Akhirnya Ribka menyesal yang telah ia berikan kepada anaknya. Inilah yang menyebabkan perpisahannya dengan anaknya, dan semenjak itu ia tidak pernah melihat wajahnya lagi. Jadi Ribka dan Ishak dan Yakub saat itu tidak pernah bertemu lagi sampai Ribka meninggal. Jadi apa betul hidup Yakub itu diberkati setelah dia menerima hak kesulungannya? Ada beberapa poin yang kita bisa lihat dari kehidupan Yakub. Yang pertama, setelah dia menerima hak kesulungan oleh karena menipu, dia harus melarikan diri dari rumahnya. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak menyaksikan saat-saat terakhir kematian ibunya Ribka. Kemudian dia ditipu oleh Laban dan harus bekerja 14 tahun untuk menikahi orang yang dia kasih, yaitu Rahel. 20 tahun dia hidup dalam pelarian. 20 tahun dia harus bekerja dengan Laban
yang adalah omnya, tapi tidak menganggapnya saudara. Kita bisa baca itu di dalam Sejarah Para Nabi halaman 192. Selama 20 tahun lamanya Yakub telah bermukim di Mesopotamia, bekerja melayani Laban yang dengan tidak memperdulikan ikatan kekeluargaan dan cenderung untuk mengambil baginya sendiri segala keuntungan. Dikatakan di sana juga Laban tidak jujur dalam memberikan gaji terhadap kepada Yakub. Kemudian poin yang lainnya setelah itu dia hidup dengan rasa bersalah, hidup dalam bahaya oleh karena anak laki-laki Laban yang cemburu, ya. Dikatakan bahwa Yakub merasa tidak nyaman, merasa susah karena dia tidak tahu harus kemana lagi. Anak-anak Laban hendak merampas atau merebut dengan kekerasan harta miliknya. Kemudian dengan penuh ketakutan oleh karena dosa masa lalu terhadap Esau, dia harus lari dalam ketakutan, dan yang terakhir lebih dari 20 tahun dia menderita oleh karena ditipu anak-anaknya tentang kematian Yusuf. Jadi apakah benar bahwa dia diberkati setelah menipu? Saudara-saudara, Roh Nubuat mengatakan, jika perjalanan Yakub benar, jika dia harus mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, dia akan diberkati Tuhan dan tangan Tuhan yang makmur akan menyertainya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan berkat dan hak istimewa yang umumnya dianugerahkan kepada anak sulung. Sehubungan dengan berkat-berkat yang diterima Yakub pada saat dia bekerja di Laban, baik Alkitab dan Roh Nubuat sepakat berkat yang dia terima di sana oleh karena hasil kerja keras dan kerajinannya. Pelajaran penting yang bisa kita belajar dari pelajaran kita pekan ini adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Tuhan yang maha kasih. Di dalam ketidaksetiaan kita, Dia masih mengasihi kita dan Dia mau menerima kita dalam rencananya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran yang berharga yang kami boleh terima lewat pelajaran dari kehidupan Yakub. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, agar pelajaran ini dapat dimeteraikan menjadi pengalaman rohani dalam kehidupan kami, agar kami hidup dengan takut akan Tuhan, hidup yang selalu berserah kepada Tuhan, dan hidup untuk memahami rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kepekaan, agar kami dapat dengan jelas melihat rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah rencana itu dapat terjadi dalam kehidupan kami bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya karena kuasa Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.